Untuk itu marilah bersama-sama kita dengarkan penyampaian spesial dari guest star kita, beliau Al-Habib Husain Ja'far Al-Hadar. Kepada beliau Habib Husain Ja'far Al-Hadar kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya juga bingung mau ngomong apa ini. Karena ini kan acara resepsi ya. Nah, saya itu bukan Habib resepsi ya. Saya itu Habib industri. Jadi saya agak bingung nih kalau suruh ceramah di acara resepsi. Walaupun ya, apalagi acara-acara resepsi itu, karena saya sudah pernah menikah. Walaupun jenengan nanti kalau sudah lulus, nanti diminta memberi ceramah atau nasihat pernikahan atau khutbah nikah, jangan khawatir, jangan takut, ambil aja. Saya dulu pernah sebelum menikah disuruh untuk ceramah dan nasihat pernikahan, disuruh khutbah nikah. Kemudian ada yang mengkritik, katanya yang nasihatin aja belum nikah gitu. Kok sok-sok mau ngasih nasihat pernikahan? Loh, saya ini orang Madura swasta. Jadi selalu ada jawaban, cuman begitu-begitu aja. Onat aja bisa saya jawab. Saya bilang begini, kalau yang harus memberi ceramah pernikahan itu harus sudah nikah, maka yang seharusnya memberi ceramah di acara kematian harus sudah mati. Jadi jenengan nanti kalau suruh ngasih ceramah pernikahan, ambil aja. Walaupun belum nikah, karena yang ceramah di acara kematian juga belum mati. Dan saya agak bingung kalau ceramah di acara resepsi pernikahan seperti ini. Karena apalagi saya kalau mau duduk di sini itu seperti kursi panas ini. Saya itu agak takut, agak khawatir karena seingat saya, sependek yang saya ingat, hidup saya dulu sebagai santri itu begitu bahagia. Serius, hidup saya itu begitu bahagia. Ada banyak keberkahan, ada banyak candaan, ada banyak ilmu, ada banyak bacaan, ada banyak ceramah yang saya dengar sebagai seorang santri, dan itu betul-betul membahagiakan bagi saya. Kalau kalian nggak percaya, lihat aja, kalian sekarang sebagai santri mungkin pengen segera keluar dari pesantren. Iya kan? Tapi coba kalian tanyakan ke alumni-alumni pesantren. Salah satu kerinduan terbesar mereka adalah kembali ke pesantren. Memang agak terdengar absurd di telinga seorang santri, karena kalian belum merasakan. Kalau soal ini harus merasakan memang. Karena itu semalam saya nginep di Lirboyo, alhamdulillah. Dan betul-betul saya merasakan keindahan di masa lalu yang begitu hangat, begitu membahagiakan bagi saya dulu sebagai seorang santri sebelum saya menikah. Tapi hidup saya itu berubah setelah saya pernah duduk di tempat seperti ini.
Setelah saya duduk di tempat seperti ini dulu, hidup saya ruwet. Makanya saya kalau melihat kursi seperti ini agak trauma. Karena sejak duduk di kursi seperti ini, hidup saya tidak baik-baik saja. Enggak, itu serius itu. Bercanda. Tapi ya sudah seharusnya kita itu menikah. Betul. Iya, Anda seharusnya login menjadi suami itu. Karena pernikahan itu dalam Islam begitu agung. Sehingga kita tahu bahwa Islam mengistilahkan pernikahan itu sebagai mitsaqan ghalidhah. Perjanjian agung yang Allah hanya melakukannya 3 kali. Yang pertama dengan Bani Israel, yang kedua dengan para anbiya, nabi-nabi khusus yaitu ulul azmi, dan yang ketiga adalah dengan pasangan yang menikah. Itu adalah perjanjian agung kita dengan Allah. Maka satu-satunya cara bagi kita untuk menjadi manusia yang melakukan perjanjian agung dengan yang maha agung, ya menikah. Karena kan Anda kan gak mungkin jadi Bani Israel ya, iya kan? Anda gak mungkin jadi Bani Israel, apalagi jadi orang Israel Anda kan? Gak mungkin. Yang kedua, kita bukan Nabi boy, iya enggak? Jadi mustahil kita melakukan perjanjian agung, karena Nabi aja yang melakukan perjanjian agung dengan Allah itu nabi-nabi khusus yaitu ulul azmi. Sedangkan kalian semua kan bukan Nabi boy. Saya masih mending cucu Nabi. Jadi logikanya kalau saya aja menikah, Anda seharusnya lebih menikah dong. Maka satu-satunya cara bagi kita untuk mendapatkan keagungan dengan menandatangani perjanjian agung dengan yang maha agung yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara lain kecuali dengan kita menikah. Itu yang bilang mantap tipikal orang yang kalau nikah gak becus nanti. Udahlah, urusan nikah Anda jangan sok pede aja. Jalani aja dengan sabar gitu. Gak usah mantap. Biasanya yang mantap itu takut sama istrinya nanti. Yang sok yakin itu, sok iya itu. Jadi satu-satunya cara kita untuk menjadi agung dengan melakukan perjanjian agung dengan yang maha agung adalah dengan menikah. Karena itu, karena pernikahan adalah perjanjian agung, bukan dengan KUA, bukan dengan mertua, bukan dengan orang tua, bukan dengan pasangan kita, tapi dengan Allah Rabbul Alamin, maka pesan Nabi kepada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika keduanya melangsungkan pernikahan adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Gak ada cara lain kecuali ittaqullah, karena cinta dalam Islam itu selalu segitiga. Tahu segitiga? Yang di atas Allah, yang di kiri suami, yang di kanan istri. Semakin kamu mendekat kepada Allah, semakin keduanya didekatkan oleh Allah. Maka kata Nabi Muhammad, ittaqullah, tidak ada jalan lain kecuali kamu bertakwa kepada Allah. Karena istrimu nanti punya adat, punya hukum, punya keinginan, punya karakter. Dan kamu punya adat,
punya hukum, punya keinginan, dan punya karakter. Kalau masing-masing sama-sama bawa adat, bawa keinginan, bawa hukum, dan bawa karakternya sendiri-sendiri, lama-lama semakin jauh dan naudzubillah bisa putus. Pernikahan itu menjadi perceraian. Karena itu yang harus digunakan dalam mahligai pernikahan itu adalah keinginan, karakter, hukum yang adanya dari Allah, yaitu bertakwalah kita kepada Allah. Wih. Takbir itu tentu agung. Tapi itu kan biasanya arahnya ke jihad ya. Mari kita netralisir dengan shollu ala Nabi Muhammad. Jadi biar tenang lagi. Tugas Anda bukan jihad kemana-mana. Jihad Anda menuntut ilmu di Lirboyo. Jadi kuncinya pakai hukum Allah. Karena tidak ada ketaatan selain kepada Allah dan Rasulnya. Suami harus mendidik istrinya dengan hukum Allah. Istri hanya boleh taat kepada suaminya kalau suaminya tunduk kepada hukum Allah. Dan suami harus rendah hati dan mengakui kesalahannya jika dia melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum Allah. Karena itu kata Nabi Muhammad, kuncinya agar hidupmu bahagia sebagai suami istri dan kemudian masuk surga di akhirat kelak sebagai suami istri adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, itu kan santri yang seharusnya terdepan dalam urusan ketakwaan. Karena itu insya Allah nanti setelah kalian semua menjadi alumni dari Lirboyo disegerakan untuk menikah. Seperti Cak Iman. Laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba menikah. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba menikah tuh. Cuman setelah menikah, perempuan yang biasanya tidak bercerita. Biasanya setelah menikah, perempuan yang tiba-tiba tidak bercerita. Karena itu ada seorang sarjana muslim dan penulis yang berangkat dari Palestina. Dia orang Palestina. Namanya Syekh Adham Asy-Syarqawi. Beliau menulis salah satu kitab yang di sana menjelaskan apa yang menjadi keinginan dalam kata-katanya perempuan. Perempuan tuh pengen apa sih? Saking perempuan itu tidak berceritanya. Dan itu pakai riset. Jadi dia itu dosen di kampus, kemudian dia itu ngasih ke mahasiswanya yang perempuan, kalian ini kalau mau bercerita, cerita apa? Dan jawabannya semua itu rata-rata kompak, yaitu wanita itu ingin dimengerti. Bahasanya itu bahasa yang sifatnya emosional. Jadi gak pakai kata-kata, tapi pakai rasa. Kalau laki-laki itu ingin dipahami. Dia pakai kata-kata karena sumbernya dari rasional, akal. Karena itu inilah cobaan, ujian bagi mahligai pernikahan. Bagaimana laki-laki bisa mengerti perasaan istrinya dan bagaimana perempuan bisa memahami kata-kata suaminya. Kalau keduanya bisa pegang dengan erat dua nilai itu, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jodoh di dunia dan jodoh di akhirat. Dan insya Allah santri bisalah ngurusin begituan. Iya kan? Jangankan memahami perempuan, memahami kitab aja kita bisa. Iya. Jangankan khidmat kepada perempuan, khidmat sama kiai aja kita bisa. Jadi insya Allah kalau santri baik-baik saja. Karena semuanya berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian melihat perempuan sebagai ciptaan dari Allah. Melihat pernikahan sebagai perjanjian agung dengan Allah. Sehingga kalau kamu sakiti dia berarti kamu menyakiti Allah.
Kalau kamu mengkhianati dia, berarti kamu mengkhianati Allah. Kalau kamu membohongi dia, ya gak apa-apa. Iya kan, bohong dalam kebaikan gak apa-apa. Bukan bohong, namanya itu white lie, kebohongan yang putih. Istilahnya kita itu gombal. Kamu cantik. Bohong kan? Iya kan? Dan alhamdulillah 2 hari ini saya bisa lebih memahami kenapa dalam Islam Nabi Muhammad itu mensunnahkan kita untuk merayakan pernikahan kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Bahkan dalam madhab Syafi'i, pendapat yang kuat mewajibkan seorang yang diundang di resepsi pernikahan untuk hadir kecuali ada uzur. Bahkan dulu para habaib di kampung saya, termasuk ayah saya, ya ayah saya kan habaib ya. Iya dong. Jadi ayah saya itu dulu kalau gak bisa hadir resepsi pernikahan karena keluar kota, karena sakit, itu ayah saya mewakilkan kepada anaknya. Saking memegang erat madhab Syafi'i yang mewajibkan hadir resepsi pernikahan. Jadi anaknya itu disuruh hadir. Kalau gak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pokoknya harus ada yang mewakili ayahnya dan harus ketemu dengan pengantin, mertua dan orang tua pengantinnya untuk kemudian menyampaikan, oh ayah gak bisa hadir karena sakit, karena udur-udur lainnya. Kenapa? Saya baru menyadari akhir-akhir ini, khususnya 2 hari ini. Jadi 2 hari ini, saya kemarin itu hadir acara pernikahan asisten saya. Asisten yang sudah belasan tahun ngaturin jadwalnya saya. Ya kan jadwal saya padat ya. Soal ilmu mungkin saya kalah dengan kalian. Tapi soal jadwal enggak. Jadi dia itu selama 14 tahun mengikuti saya dan tetap menjadi Muhammadiyah. Jadi mungkin dakwah saya sukses di luar tapi gagal di dalam. Jadi saya hadir resepsi pernikahannya kemarin. Agak shock culture karena agak baca maulid. Saya bingung. Pernikahan kok gak maulidan ya. Dan hari ini saya menghadiri resepsi pernikahan NU Tulen. Dan ternyata inilah pentingnya resepsi pernikahan. Dia menjadi ajang silaturahmi. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, di mana orang itu terlalu banyak menduga-duga. Oh kayaknya ini begitu, oh kayaknya orangnya itu begini. Padahal kita gak pernah ketemu. Bahkan kita sering membenci orang yang bahkan kita gak pernah ketemu dengan dia. Bukan cuma gak kenal, benci. Kita benci orang yang kita gak pernah ketemu. Iya kan? Kamu tahu ini gak di medsos? Iya tahu. Itu ini ya apa jelek ya? Iya emang bajingan itu. Padahal kita gak pernah ketemu. Boro-boro tabayun, ketemu aja gak pernah. Kenal aja enggak. Kan seharusnya kalau gak pernah ketemu, gak pernah tabayun, gak pernah kenal, itu husnudzon ya. Ini enggak, udah suudzon aja. Nah karena itu inilah pentingnya silaturahmi. Salah satunya melalui resepsi pernikahan. Karena silaturahmi yang paling membahagiakan kan resepsi pernikahan. Karena di luar itu silaturahminya kan ya tahlilan. Iya kan gak enak kan, nuansanya sedih kan. Jadi kalau resepsi pernikahan itu silaturahmi yang menurut saya paling powerful. Karena membahagiakan, semua orang senyum, makan kebuli. Enak, jadi makan kue, wah perbaikan gizi lah. Untuk para santri.
Iya kan? Perbaikan gizi dong. Anda mau ngandalkan apa kalau bukan resepsi pernikahan? Anda mau mengandalkan makan siang gratis? Kan kurang bergizi. Ya, jadi ini ajang silaturahmi. Kita ketemu dalam tawa, dalam senyum, dalam kebahagiaan. Wah, baju bagus. Saya rasa ini outfit terbaik kalian semua nih. Itu pun baru dicuci kemarin ini kan. Jadi alhamdulillah, wah pakai seragam tuh kan. Jadi ini ajang silaturahmi. Akhirnya kita saling belajar. Saya belajar tentang Muhammadiyah, saya belajar tentang tradisi NU di Lirboyo, dan akhirnya saya ketemu dengan masyaikh Lirboyo, kemudian santri-santri, masyaikh NU, masyaikh Muhammadiyah kemarin dan lain sebagainya. Sehingga kemudian silaturahmi itu terangkai dengan baik dan itu menjadi keberkahan tersendiri. Bedanya ya outfit saya doang. Kalau resepsi pernikahan NU kita pakai sarung batik. Kalau kemarin saya pakai celana. Kalau acaranya pernikahan Habib biasanya pakai gamis. Jadi menyesuaikan. Bukan untuk pencitraan, tapi penghormatan kepada tuan rumah. Nah, jadi resepsi pernikahan ini akhirnya mengajarkan kita untuk silaturahmi dalam kebahagiaan. Sehingga hilang suudzon, hilang juga don-don, dugaan-dugaan kepada orang lain. Sehingga kita saling menyapa, saling berkomunikasi dan hilang semua dugaan, kebencian, kemarahan, ketersinggungan dan lain sebagainya melalui resepsi pernikahan ini. Karena itu jihad Anda untuk membuat kita terus dalam persatuan itu adalah dengan menikah. Semakin banyak orang yang menikah, semakin banyak ajang silaturahmi. Siap? Kayaknya gak siap itu. Jadi menjadi ajang silaturahmi di antara kita dalam kebahagiaan melalui pernikahan ini. Dan alhamdulillah satu lagi ilmu yang saya dapatkan di Lirboyo, resepsinya itu sehari setelahnya, ya kan? Menikahnya kan kemarin. Dan memang Nabi Muhammad kan mengajarkannya begitu. Nabi Muhammad itu akad nikah dulu, misalnya dengan istrinya Zainab, akad nikah dulu, kemudian jeda, baru kemudian siang atau sorenya resepsi. Karena sunnahnya memang resepsi itu dilakukan setelah kedua mempelai itu memiliki waktu bersama untuk berduaan. Nah, jadi ini ilmu fikih ini. Jadi resepsinya sehari setelahnya. Sudah pasti pernah berduaan kan? Semalam. Jadi alhamdulillah kita dapat ilmu terus ketika ke Lirboyo ini. Pokoknya Lirboyo ini kan alhamdulillah menjadi gudang ilmu, gudang ulama, sehingga Lirboyo harus selalu menjaga marwah ulama, menjaga marwah ilmu, menjaga generasi yang terus menjaga masa depan ilmu, khususnya ilmu-ilmu Islam. Itu mungkin dari saya, karena mau ditegur ya. Oh ya, katanya mohon doa sekalian. Habib sudah pasti. Yaudah ya. Sebenarnya saya pengen ngobrol sama pengantin, terus pengen ngobrol panjang, tapi karena sudah harus kembali ke Jakarta, jadi insya Allah kita doakan kedua mempelai. Apa? Oh, pengantinnya rawuh. Siap. Wih, saya udah kayak orang Jawa ya, rawuh. Padahal orang Madura. Enggak, Niki Tresno. Apa? Bukan. Kalau jujur apa sih? Jujur. Kalau bahasa Jawanya?
Saestu. Niki saestu niki. Saya nanya dulu. Ya, kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini khusus buat kalian semua yang kenceng aminnya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Semoga keberkahan kita ikut bahagia di pernikahan pada hari ini. Insya Allah jodoh kita disegerakan oleh Allah. Jodoh dunia akhirat. Dan jangan lupa setelah menikah harus terus mengabdi kepada Lirboyo dengan menyebarkan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dari pondok pesantren ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.